Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ketua Forum HKM Kabupaten Tanggamus, Pak Jaini. Ini kok dari tadi nggak disebut Ketua Forum HKM. Kita harus ingat ke situ, Ketua Forum HKM. Yang saya hormati teman-teman Ketua Kelompok atau Ketua Kapoktan seluruh Kabupaten Tanggamus yang sempat hadir. Langsung saja karena waktu kita juga terbatas. Jadi kita di HKM ini adalah organisasi yang besar yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus. Yang pada intinya kita adalah butuh orang di depan yang bisa menjadi penyambung lidah kita dalam segala macam kegiatan-kegiatan di kehutanan maupun di kelompok tani KWT yang ada di desa. Tujuannya adalah supaya penyambung tangan ini nanti bisa menyampaikan apa yang jadi harapan-harapan kita sebagai pengurus-pengurus kelompok yang pada dasarnya di bawah kita adalah banyak masyarakat anggota kelompok tani yang mereka memang selalu berharap. Mohon maaf ini Pak, jadi acaranya agak des-des langsung karena waktunya mepet. Karena begini, beberapa tahun yang lalu kita ingat kita munculkan satu orang yang sehingga mereka bisa jadi di depan, yang sebenarnya pada waktu setelah dia jadi bisa membina kita. Walaupun sebaiknya tidak dirasakan langsung, tapi bisa membina kita, bisa memberi arahan-arahan apa yang dia dapat dari atas, yaitu Mas Joko. Mas Joko pada waktu itu adalah kita semuanya yang bagaimana sehingga Mas Joko bisa berangkat. Nah, karena Mas Joko saat ini sudah tidak bisa lagi karena Mas Joko sudah mendahului kita dan paripurna. Jadi kita harus munculkan lagi. HKM harus munculkan lagi power yang bisa mewakili kita. Atau muncul dia jadi dewan misalnya, atau muncul dia jadi wakil bupati atau jadi bupati misalnya gitu. Jadi kita harus direncanakan karena sudah berapa tahun yang lewat sebelum kita dibagi-bagi menjadi beberapa KPH. Masih ada dinas Kabupaten Tanggamus. Sangat terasa sekali bagaimana kuatnya forum HKM dan masyarakat kepada seluruh pengurus-pengurus kita semua, sehingga kita mempunyai power juga bagaimana mempertanggungjawabkan wilayah izin, karena memang apa pedulinya pemerintah Kabupaten Tanggamus pada waktu itu dengan kita. Nah saat ini bukan saya mengatakan tidak peduli, tapi menurun pedulinya saya perhatikan. Harapannya bagaimana kita ke depan timbul lagi power yang bisa memperhatikan kita. Saya mewakili teman-teman dari KPH Batu Tegi. Saya yakin HKM kalau memang komitmen bisa memunculkan lagi satu orang, jangan dari orang di luar yang peduli HKM. Ini kalau bisa munculkan orang yang memang bareng-bareng dari nolnya kita dari KKM, supaya bisa tahu persis apa pergerakan di HKM itu, apa pergerakan di pertanian itu, karena dikit-dikit kekuatan pemerintah juga sebagian besar ada di petani, sedangkan kepeduliannya di petani menurut saya agak menurun. Nah ini kita harus komitmen kepada seluruh teman-teman HKM, pengurus HKM, pengurus KWT. Harapan saya kita munculkan lagi satu orang siapapun dia, tapi teman-teman harapan saya sudah kebayang siapa yang peduli dengan kita selama ini. Kenapa begitu? Supaya ada power lagi, kekuatan. Karena HKM ini bukan suatu organisasi kecil. HKM ini adalah organisasi petani yang punya power, yang kuat, yang banyak sekali para pendukungnya. Teman-teman di belakang petani kita sangat membutuhkan siapa yang harus dijadikan orang yang bisa mengajak kita maju. Itu sekedar arahan dari saya. Nanti bagaimana sistemnya nanti disambung sama teman-teman perwakilan-perwakilan yang jelas tetap kita munculkan. Nanti kita koordinir formatnya siapa. Saya rasa setuju kan teman-teman, kita
kita munculkan lagi satu orang? Setuju. Siap. Oke. Saya rasa itu nanti disambung sama teman-teman, nanti kita bulatkan satu orang siapa yang kita munculkan. Saya akhiri sebentar lagi. Bila itu firman hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah walhamdulillah alhamdulillah. Profesor Pokoknya sedang waktu datang biasanya kau tidak apa. Yang saya hormati Bapak Zaini selaku Wakil Ketua Kabupaten serta jajaran. Saya hormati rekan-rekan pengurus Jakarta dari Kabupaten Kabupaten dan Masjid Sebesar Kelas 1. Insya Allah tidak mengulangi masalah permohonan lazim saya. Ibu KWT serta jajaran Kabupaten yang hadir pada siang hari ini juga yang sangat sangat. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan semacam dari kasih Allah Subhanahu Wa Taala bisa hadir sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi, bermusyawarah yang memang notabene kita sudah lama sekali tidak bersilaturahmi. Dan saya yakin, saya pribadi lupa, banyak yang lupa kawan-kawan dari kelompok mana ke kelompok mana pertama. Apa yang disampaikan oleh Pak Jadi tadi betul. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini membawa manfaat serta berkah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak hadirin serta ibu yang saya hormati, menanggapi acara sesi kedua ini rasanya. Pertama saya mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian mewakili Register 28 sebenarnya saya kaitkan jadi belum pantas bajunya untuk debat kayak gini. Langkahnya masih kurang. Belum pantas, jadi mohon maaf oleh kawan-kawan. Yang dipaksakan harus di depan kami Pak. Bukan hebat, tidak, tidak. Apakah hebat tidak? Tapi paling tidak apa yang sudah sampaikan Pak Zaini dari awal tadi kami sudah berimannya, kita sudah beriman. Kita hitung mundur atau berbicara mundur sejenak bahwa di tahun 2004 ini adalah musim, ya, sedang musim. Yang pertama, bapak-bapak saya tanya sedang musim kopi, musim coklat, musim lada. Dan yang ketiga ini musim pilkada, pemilihan kepala daerah baik itu provinsi atau kabupaten. Nah artinya kita harus ikut musim. Nah bukan hanya penting kopi saja atau coklat, tapi pilkada pun kita harus ikut di dalamnya. Maka penyampaian dari kawan saya yang dari mewakili Batu Tegi, jadi menggebu-gebu menceritakan tentang keberadaan HKM kita itu. Kita mundur sejenak bahwa HKM kita yang dibangun di Kabupaten Kamus ini buku dari mulai tahun 2010 atau di belakang ya, 2007 sampai sekarang masih eksis di HKM. Oleh karenanya, bagaimana caranya sesuai harapan dari kawan tadi, kita selaku HKM ini bahasanya jangan begini-begini saja. Cek Sunda nama ulah kieu baik dan kecil di gawah dan Lampung. Ojo ini wae. Harus ada perkembangan ke depan ini. Paling tidak kita ikut. Nah artinya apa Pak sekalian? Pada prinsipnya saya selaku Ketua Kabupaten adalah khusus di Kabupaten Madijaya dan Register 28 mewakili Batang Lebak. Ini sangat-sangat pas momentum yang kita akan ambil ke depan ini. Cuman artinya saya yakin dan percaya bahwa bapak-bapak yang hadir ini orang-orang pemikir ya. Orang-orang pemikir, bukan golongan orang-orang yang pragmatis. Artinya apa pemikir? Artinya menengah ke atas pemikirannya. Berarti mengharapkan bagaimana Kabupaten Tenggamus ini ada perubahan. Ini secara umum. Secara khusus bagaimana caranya kebanyakan HKM ini ada perubahan. Nah ini. Nah jadi artinya bagaimana kalau kita ini nggak berusaha? Cek Allah, mual-mual Allah merubah nasib kaumna, namun kurang sorangan terubah.
bahasa Sunda Pak. Mual-mual Allah merubah kaya kaumna, lama kurang seorang mulai berubah. Artinya kita berikhtiar lah, mulai wali, kurang berikhtiar, kira-kira bisa ilu ke orang kena pilgub ataupun pilkada ini. Bisa nggak kita ikut untuk pilgub ataupun pilkada ini? Saya rasa bisa. Kenapa? Power, yang kata kawan saya dari power kita itu sudah besar. Nah, power kita sudah besar. Dan insya Allah di antara kita ini ada yang bisa memediasi. Contoh masalah, memediasi artinya begini, kalaupun kita itu tidak ada kesepakatannya, kalaupun hari ini kita tidak ada kesepakatan siapa di antara kita ini yang memang sepak terjangnya, ya, kiprahnya di HKM ini sudah kita lihat, yang kira-kira membantu kita selama ini sudah cocok dan pas, kenapa tidak kita tentukan hari? Iya, silakan Pak Sugeng. Pokoknya yang di depan harus bicara semua ini mewakili. Terima kasih Mas Dendi selaku Ketua Forum PKSM Kabupaten Tanggamus. Mungkin saya nambah dikit saja dan poinnya saja Mas Dendi yang bisa disampaikan supaya ada kontribusinya untuk kita, untuk teman-teman yang ada di HKM. Terima kasih Mas Sugeng. Ya, artinya nanti terkait dengan teknis kegiatan kelompok ya, KTH, KUPS dan segala macam, insya Allah nanti kita bisa bantu dan fasilitasi. Dan alhamdulillah juga saya sudah setahun ya, dari Mei tahun kemarin sampai hari ini itu dipercaya lagi oleh Kementerian KLHK sebagai Ketua PKSM Nasional. Artinya kita punya akses ke lembaga-lembaga lain yang di bawah naungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Soalnya nanti akan kita coba itu, Mas. Terakhir mungkin Mas Firman memberikan tanggapan, artinya terkait dengan keberadaan teman-teman HKM, masyarakat HKM dengan acara hari ini ya, dengan Pak Hanan dan juga pilkada serentak nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dendi atas waktunya. Ditutup poin aja nanti. Sebetulnya maksud apa yang mau saya sampaikan sebetulnya sudah disampaikan oleh teman-teman tadi berkaitan dengan pertemuan ini. Saya sih sangat-sangat mengapresiasi Mas Dendi adanya pertemuan ini ya, karena sekian lama forum mungkin jarang sekali kita ngadain pertemuan. Alhamdulillah sekarang difasilitasi dengan adanya kegiatan ini sehingga bisa sama-sama bertatap muka ya. Inti daripada pertemuan ini mungkin berkaitan dengan tadi ya, bagaimana kita membangun HKM kita di Tanggamus ini agar lebih maju lagi, lebih kompak lagi gitu. Memang betul pengalaman yang saya alami berkaitan dengan bagaimana HKM ini bisa berjalan ya, kita perlu adanya jembatan membangun sebuah membangun sebuah sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Tanpa adanya perwakilan mungkin kita nggak bakal bisa jalan gitu. HKM di tempat kami di Kota Bung Utara itu di Register 39 itu merupakan HKM pertama di Tanggamus yang didampingi oleh teman-teman dengan Pak Jaini dulu, sehingga terbentuknya forum juga pemikiran menyatukan ya, saling inilah kita sama-sama lah bagaimana membangun sebuah sinergi ya, satu visi satu misi itu tadi. Makanya saya sangat-sangat setuju Pak Jaini adanya pihak yang memang kita sama-sama dorong dan sehingga nantinya bisa punya kesepakatan bersama dengan kita sehingga bisa mewujudkan impian kita sejak dulu, yaitu hutan yang lestari dan masyarakatnya pun bisa sejahtera. Nah, ini yang mudah dikatakan tapi sebetulnya sulit untuk
Mungkin itu saja Mas Jenny yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini tanggapan-tanggapan yang artinya mewakili dari setiap KPH, dan alhamdulillah sekali lagi kita sekarang melihat kondisi Tanggamus, Pak. Ya. Setiap tahun kita defisit, dan defisitnya luar biasa, ratusan miliar gitu. Kita kabupaten kaya, berapa ribu ton kopi setiap tahun kita keluar, kakao, pisang, ya. Jalan kita parah, rusak di pelosok-pelosok sana, daerah Kelumbayan segala macam. Jadi kita harus ikut serta membangunlah kabupaten ini, bagaimanapun caranya. Karena kita orang yang berada di kawasan hutan, kita punya organisasi, kita punya lembaga. Ayo bersama-sama saling bahu-membahu. Kita akan mendukung siapapun calonnya yang tentunya akan peduli lagi dengan orang di kawasan hutan. Kita masih ingat dulu saya memperjuangkan Pambut sampai ada insentif terakhir 900.000 kalau tidak salah. Ada yang masih menikmati 900.000 dulu sebelum ya 900.000 itu gitu. Kemudian ketika era gubernurnya Pak Rindo, saya berjibaku lagi dapat yang namanya gabungan antara PKSM dengan Mitra KPH dengan Pambut, jadilah Mitra KPH. 1.000 orang saya dikasih kuota sama Pak Rindo waktu itu. Akhirnya muncullah angka 250.000 per bulan. Tapi kemarin kalau memang mau dapat suara dari orang KKN, kita buat fakta integritas. Apa mau kami, apa mau Pak Hani. Ke siapapun nanti yang pengen ketemu dengan kita. Jadi kita nggak dianggap kurangan. Begitu juga dengan bupati, ya. Mau siapapun yang mencalonkan diri, dia mau kasih kita apa. Kalau toh belum bisa, fakta integritasnya kita buat hitam di atas putih. Karena kita udah lelah dibohongi, dibuat janji-janji, kan seperti itu. Kita 1,7 triliun Pak Tanggamus ini anggaran kita. Gitu. Tapi giliran ada produk pisang kita keluar dari Tanggamus, kopi keluar dari Tanggamus, masuklah di perdagangan Tanggamus data mereka. Tapi mereka nggak peduli. Coba saya yang 5 tahun ini peduli ibaratnya dengan orang akan gitu. Jadi siapapun nanti calonnya, saya berharap jaga kekompakan. Saya pengen suatu saat kita adakan acara lagi seperti minum kopi dulu di Pemda yang melibatkan 10.000 orang. Gitu. Saya mau gagas itu. Nanti saya akan carikan uangnya. Gitu. Dulu 2018 ya Pak Fauzi ya. Itu 12.000 manusia kita hadirkan di lapangan Pemda. Jadi biar KKN ini jadi pandang remeh. Kita punya masa, kita punya power. Jadi nggak hanya sekedar pasar saja. Nah, saya kira itu ya. Saya berharap apapun nanti yang ke belakang, saya berharap kita komitmen kita, dan sekali lagi saya minta silaturahmi ini jangan terputus. Sekali yang terputus, yang membuat kita kuat adalah silaturahmi. Okay? Sampai hari ini ada yang izin 2005 ya, Sedia Maju, Tunas Muda, KPPM, saya masih berhubungan baik dengan teman-teman Dapokan. Izin yang 2014 Pak Jarwo dan teman-teman, Pak Ahmad, izin 2018 sampai izin yang terakhir-terakhir ini, saya akan jalin komunikasi. Sekali lagi di data saya, anggota HKM ini ada 34.000 kepala keluarga. Kalau kali 2, itu sudah 60.000. Itu artinya 35% pemilih Tanggamus itu. Dan kita hanya dijadikan objek. Jalan kita rusak, mau ngadu kemana? Kita membangun jalan cor ke kawasan saja luar biasanya kita. Ya, swadaya semuanya. Nah, saya kira itu. Untuk terakhir saya serahkan kepada yang ada di depan, dan kita nggak lama-lama Pak, karena sudah sore. Saya kira itu dari saya. Terakhir, pokoknya silaturahmi ini harus tetap terjalin, dan kita berharap kita punya pemimpin yang benar-benar peduli dengan orang-orang di kawasan hutan dan juga orang-orang yang ada di luar kawasan hutan.
Setelah saya pikir-pikir masalah kita ini, daripada kita balik lagi rapat, kita akan munculkan ya satu orang dari pengurus HKM atau forum HKM untuk supaya menjadi keputusan pada hari ini. Yang pertama yang saya sampaikan ini, dari forum kita ini, saya sampaikan saja nih, lamun ternyata gubernur dan kuat, gitu ya. Kalau pemilihan gubernur kita belum kuat, kalau bupati tidak kuat, belum, artinya bukan tidak kuat, belum kuat, paling tidak bina wakil kan itu, ya. Di penggambaran saya ini, nah, untuk wakil, siapapun nanti calon bupatinya yang bisa memediasi. Sementara persyaratan wakil adalah ini ada 3 Pak yang dinilai oleh calon. Yang pertama, apa penilaiannya? Elektabilitas. Kumaha sih, bagaimana sih sepak terjangnya orang ini? Elektabilitas namanya. Yang kedua, mempunyai masa. Artinya sudah ada di diri seseorang ini sudah ada di elektabilitas, masa. Yang ketiga, masih ada pandangannya dana. Bagi bupati itu yang dinilai. Kalau kita mau ikut. Nah, dana ini bisa kita iya, bisa tidak untuk sebagai wakil. Apabila ini memang calon bupatinya loyal, yang penting kamu itu punya masa, punya elektabilitas, bisa mendongkrak suara. Kenapa tidak bermodal juga, hanya dulu. Nah, dengan catatan yang tidak jangan sampai dijadikan ban serep. Jadi wakil tapi nggak berguna, jangan juga kan. Percuma kita nggak ada yang bantu. Nah, tapi artinya ini tadi ya persyaratannya elektabilitas, punya masa, punya dana. Nah sekarang pertanyaan dari Bapak Haji sekalian, gimana masalah dananya? Misalnya dari salah satu kita ini seperti saya misalnya mengajukan nggak punya duit, kurang sokongan saja 50.000 sewa, membuktikan artinya kita ini betul-betul guyup, saking pengennya mengajukan dari seseorang yang di forum kita, seumurang saja 100.000 untuk membuktikan kepada calon bupatinya, karena nggak punya duit di wakil tapi elektabilitasnya ada, masa punya. Kenapa tidak dia jadi wakil? Nah ini, jadi sekarang ini supaya tuntas acara ini, pandangan saya, ini mohon maaf kalau saya salah tadi, di antara kita yang di sini mohon maaf bukan mengecilkan yang lain, termasuk kawan-kawan di depan ini, termasuk saya sendiri, mohon maaf. Saya sudah ngomong duluan saya, kalau saya nggak sanggup Pak ini, saya mau ditunjuk, ampun saya kata saya. Saya masih hobi tani gitu ya, nggak sanggup saya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak-Bapak setuju secara keseluruhan ini, mulai minggu-minggu ini kita waktunya Pak, ini supaya diketahui bulan 8 ini mulai pendaftaran. Ya. Pendaftaran itu sudah punya wakil, sudah punya calon bupatinya, sudah punya nomor ini bulan 8 loh. Bulan November 27 kita sudah pemilihan, baik itu gubernur ataupun itu namanya pilkada serentak. Bulan 8 ini pendaftaran, jadi dia sudah punya wakil. Maka kita putuskan saja hari ini bagaimana kalau seandainya kita munculkan seorang yang ada di dalam forum HKM ini adalah namanya saya sebut saja orang yang di samping saya yang namanya Pak Zaini. Ya. Bagaimana ini kira-kira? Itu ya. Artinya gini Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya nih untuk tahun 2004. Nah, saya terangkan sedikit, nggak nambah waktu ya. Saya di kontestasi pilkada ini sekarang posisi saya ini supaya Bapak tahu. Hari itu tadi saya berpikir saya nggak mau tergolong orang yang pragmatis. Saya harus menjadi orang yang menengah ke atas secara pemikirnya. Secara umum saya bikin kabupaten. Artinya apa? Ini tanggung jawab saya tidak berenang. Nah karena saya menginginkan perubahan, bukan mengecilkan arti daripada pejabat yang sudah bukan. Terima kasih yang sudah dibangun dan sebagainya. Kekurangan kelebihan itu biasa terjadi, tapi kita ingin berubah. Ini menurut pandangan saya. Karena pandangan kita lihat sama-sama. Ini mohon maaf kalau ada yang pandangannya lain, mohon maaf. Ini pendapat saya. Dan saya gentleman orangnya. Kalau AA, kalau BB, nanti punya prinsip ya. Nggak bisa digoyang ya. Dan dari dulu saya tetap mengingat ke daerah. Ampura ya, sengaja di Sunda, di Jawa, misalkan orang yang akan kita kamus, nah gitu. Kalau boleh saya ibaratkan sedikit, kita punya rumah, kita kontrakan Pak. Ayah genteng ragat hiji, nak ragat segala macam, malah pun dihadean, nggak belum panggil. Tapi kalau kita yang punya sendiri, kita datang dulu,
maju, jangan sampai rusak. Tidak itu gambarannya. Nah jadi sekali lagi saya tanya, setuju kalau bahasa ini kita? Setuju. Terima kasih. Nah kita lihat gini, kita sama-sama berjalan. Seperti saya sendiri sudah sampaikan dengan Pak Denny tadi, Pak, saya ingin kayak dengan Pak Haji, dengan timnya Pak. Nah saya dianggap, ini mohon maaf saya kalau rapat-rapat itu sudah vokal. Saya nggak ada yang ceritanya laporan saya itu asal Bapak senang nggak ada saya. Pahit yang disampaikan. Tangan surat, lawannya yang kantor. Kalau pemilihan sekarang dia sudah punya 210.000 suara dia. Saya pernah loh. Jadi tinggal kita berpikir bagaimana kita berbuat untuk kemenangan Pak Haji. Itu kan solusi apa, langkah apa yang kita harus kerjakan. Kan itu. Nah jadi artinya yang pertama kita mau bersama. Yang kedua, dengan acara kita ini maka saya minta dokumen-dokumen. Dalam rangka saya rapat-rapat nanti saya angkat nih. Kira-kira kalau sekarang ini sumber sedikit itu belum ada yang istilahnya menyatakan oh wakilnya itu nanti itu A atau B, belum ada sampai sekarang. Saya ini belum tahu siapa bakal calon. Maka waktu tinggal 1 bulan. Nah artinya kita pas nih rapat hari ini momentumnya. Dengan baik bikin. Terima kasih kayaknya sudah dikerucutkan sama teman kita. Jadi kita tinggal semangat supaya nama yang dikerucutkan yaitu saudara kita Mas Denny yang selama ini selalu kita kasih beban bagaimana kita supaya maju bareng di HKM. Ini juga kayaknya sudah terwujud, namanya muncul, dan tinggal kita kompak, kita juga lebih solid lagi bergerak karena saya lihat ini kayaknya masih banyak pengurus-pengurus inti gabungkan belum ketua-ketua KTH-nya nanti supaya bisa nyampe ke seluruh anggotanya bahwa kita pengen mempunyai wakil kita yang bisa duduk di depan. Kalau kita kompak, saya yakin karena HKM Kabupaten Tanggamus ini di seluruh Indonesia ini HKM paling besar di Kabupaten Tanggamus dan masyarakat yang tinggal di wilayah hutan itu juga tinggal di desa. Nah dia bisa jadi mesin penggerak di desanya. Saya pengen dengar teman-teman supaya lebih kompak lagi. Gimana kita munculkan Mas Denny? Setuju? Sekali lagi gimana kita munculkan Mas Denny? Munculkan Mas Denny. Terima kasih teman-teman supaya lebih kompak lagi. Itu aja. Kedepannya supaya ada pertemuan berikutnya Mas Denny, karena ini kita belum lengkap. Ini kayaknya masih kita bertemu dengan pengurus-pengurus KKM di Kabupaten Tanggamus ini masih mungkin bagi dua. Karena di wilayah KPH Batu Tengki aja ada 9 gabungan. Ini saya lihat hanya beberapa orang. Nanti kita adakan pertemuan kalau memang ini nanti bisa berangkat. Harapannya kita munculkan nama Mas Denny bisa diterima oleh salah satu calon yang memang ada komitmen dengan kita juga terkait dengan pengembangan HKM. Itu terima kasih. Saya rasa karena waktunya sudah siap, saya dari tadi juga siapkan catatannya paling 10 menit itu udah kali sekian. Oke, terima kasih. Jadi saya harus memberikan klarifikasi ya. Karena target saya tadinya sebetulnya kita membuat fakta integritas terhadap calon bupati. Siapapun calonnya, kalau mau mendapat suara dari HKM, ya kita harus fakta integritas, harus ada MOU lah, perjanjian. Dan ternyata teman-teman membuat statement saya untuk bisa muncul lah gitu. Ya tidak masalah, namanya ini semuanya bagian dari ikhtiar untuk perubahan yang lebih baik. Nah, kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan teman-teman, tentunya kita harus lebih merapatkan barisan. Ya, rapatkan barisan. Saya mungkin nanti akan roadshow atau kita nanti akan ketemu lagi dengan pucuk-pucuk pimpinan di Gapoktan, di lintas KPH, untuk biar kita ini punya harga Pak. Niat kita hanya itu aja. Nggak dianggap sepele. Kita tuh 60.000 orang tuh, 33.000 kakak lebih Pak anggota HKM, tapi hanya jadi komoditi. Nah, saya terima kasih atas kepercayaan teman-teman. Insya Allah nanti akan segera kita bentuk ya seperti apa. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, support, sekali lagi silaturahmi ini jangan sampai terputus. Harapan saya sebelum pilkada kita bisa adakan entah itu ngopi bareng ya, sponsornya nanti dari Himawari, Kopi Ginas,
Sinar Style, Mbak Sri dan lain sebagainya. Kayak dulu, ya kita hadirkan berapa ribu orang, 10.000 atau 12.000. Nanti dananya dari mana kita cari. Jadi, saya kira itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf untuk menyita waktunya. Manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, oh, oh. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, oh. Syukuri apa yang ada. Mas Denny, Mas Denny, Mas Denny. Melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan